Kalau ngomongin masalah storage, kita ini udah banyak bahas tentang storage, itu bisa dari hard disk, SSD, NVMe yang banyak kita bahas di channel kita. Dan kali ini aku udah ditemenin sama Said buat membahas recap pembahasan tentang storage yang akan kita bahas di Ngising Sik kali ini ya. Nah, kali ini mungkin kita awali dulu dari poin pertama. Jadi sebelum kita jauh-jauh ngomongin masalah spesifikasi, menurut kalian itu storage itu cocoknya buat apa? Buat OS, gaming, atau buat arsip penyimpanan? Nah, terus langkah awal kita itu buat nentuin storage ini itu harus kayak gimana caranya milih storage gitu ya? Oke, satu. Yang pertama kamu harus tahu sistem kamu bisa pakai apa aja. Kalau cuma bisanya SATA aja, ya udah berarti pilihannya cuma ada dua, hard disk atau SSD SATA. Oke. Ya. Yang kedua, yaitu kamu mau dipakai buat apa? OS. Kalau OS ya pilihlah storage yang paling kenceng. Berarti kalau cuma pilihannya ada dua, hard disk atau SATA, ya ambil SSD SATA. Tapi kalau kamu opsinya terbuka sekali, ya ambillah SSD yang paling kencang yang kamu bisa beli. Kalau untuk size, kamu tinggal sesuaikan, ya kan? Tapi kalau kita buat game atau buat arsip, ini beda lagi. Kalau game kita bisa pilih SSD yang kencang, bisa opsional kamu pilih yang DRAM ataupun ada yang DRAMless, sesuai dengan budget. Yang penting kecepatan yang kamu inginkan dan sesuai hasil review yang kamu tonton di channel manapun itu menyesuaikan dengan yang kamu harapkan. Tapi kalau yang buat arsip ini ada banyak sebenarnya. Kamu bisa pakai NAS sebenarnya kalau mau arsip data biar lebih aman. Atau cloud ya? Ya bisa kamu cloud juga. Bahkan kamu bisa pakai hard disk. Kamu juga bisa pakai SSD QLC. Sebenarnya SSD QLC itu kegunaannya yang paling utama itu dia menawarkan size yang besar dengan harga yang relatif lebih murah daripada SSD yang menggunakan NAND flash TLC. Dan kalau misalkan kita ngomongin masalah buat OS ya, itu yang pasti kalian bisa lihat di review-review kita itu biasanya berhubungan dengan RAM 4K ya, terutama. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari SSD yang cocok buat PC kalian bisa langsung cek aja di review-review kita yang di data pengujiannya itu membahas RAM 4K-nya. Sedangkan kalau misalkan buat main game, itu kalian juga bisa langsung cek review kita itu lebih ke loading time. Nah, itu yang berhubungan dengan latensi kalau misalkan kalian buat main game. Itu pasti ngaruh banget kan untuk di performa waktu latensinya di gaming juga pengaruh ya. Nah, sekarang kita lanjut ke poin kedua. Kalau ngomongin tadi kan ke pemilihan storage yang cocok buat kita. Sekarang ini kita itu harus tahu kebutuhannya itu kan ada SSD NVMe, terus ada SATA dan juga ada yang pakai PCIe kan. Nah, kira-kira sistemnya itu harus support kayak gimana itu? Sebenarnya ini balik lagi kayak tadi aku ke awalnya ya. Kalau kamu butuh SSD yang spesifik butuh banyak sekali kamu pasang, terus motherboard kamu udah penuh diisi SSD, kamu bisa pakai SSD add-in card, namanya AIC. Jadi kayak Hyper M.2 card yang biasa kita pakai, itu kamu bisa nambah pakai PCIe kayak gitu, terus kamu pasang SSD lagi. Itu ketika kamu membutuhkan storage yang ukurannya besar, misalkan mau di-RAID SSD-nya, itu bisa kayak gitu. Terus juga kalau kamu membutuhkan NVMe, banyak sekali kebutuhan NVMe ya. Ada yang buat OS, ada yang buat storage game, ada yang buat kebutuhan storage arsip. Itu kamu masih bisa gunakan di beberapa NVMe. NVMe yang arsip itu bisa pakai QLC. Kalau kamu cukup kaya, kamu bisa pakai TLC juga sebenarnya. Tapi kalau kamu buat game, itu ambil SSD yang memiliki performa yang maksimal, apalagi yang ada di RAM-nya itu akan membantu. Atau juga teman-teman yang sukanya video editing, mungkin pilihan utamanya lebih ke SSD yang memiliki DRAM karena dia memiliki kemampuan RAID-nya yang lebih sustain, lebih tinggi daripada rata-rata SSD yang di RAM-less. Tapi kalau pilihannya cuma ada SATA, ya berarti kan tinggal kebutuhan. Kalau SATA-nya kamu pakai buat penyimpanan, buat penyimpanan data aja, ya bisa pakai hard disk. Tapi kalau kamu mau buat OS atau kamu ingin penyimpanannya kencang, bisa pakai SATA, SSD SATA. Nah, tadi kan udah dijelasin sama saya. Tapi yang kalau menurutku itu ya, dari sistem ini juga pengaruh juga kan. Masalahnya kan kalau misalkan kita pakai motherboard yang seri-seri lama, seri-seri jadul, itu kan nggak ada NVMe slotnya, cuman punya slot SATA-nya doang kan. Dan slot SATA itu kalau nggak salah ada 4 atau berapa itu kan di motherboard yang rata-rata motherboard. Dan kalau ngomongin yang pakai PCIe itu kan juga ada generasinya juga. Nah, kita nentuinnya itu kayak gimana ya? Jadi kalau kayak misalkan
aku pengalaman kalau aku pakai prosesor AMD Ryzen misalkan. Aku kan pakai Ryzen 5 3600, motherboardku B550. Itu kita harus tahu spesifikasi motherboardnya bisa jalan PCIe Gen berapa dan prosesor itu bisa sampai PCIe Gen berapa. Misalkan prosesorku 3600 itu bisa jalan PCIe Gen 4 dan motherboardnya B550 itu bisa jalan PCIe Gen 4. Berarti maksimal aku bisa menjalankan SSD dengan generasi PCIe Gen 4. Berarti itu seperti itu. Tapi kalau prosesorku 3600 tapi motherboardnya B450 berarti maksimal kita cuma mentok bisa dapetin kecepatan SSD Gen 3. Walaupun kita pasang Gen 5 pun jalannya juga tetap 3500. Tetap ke spesifikasinya mentok di motherboardnya. Jadi prosesor dan motherboard itu harus sama-sama bisa memberikan PCIe Gen 5 atau PCIe Gen 4 ataupun PCIe Gen 3 gitu. Buat menjalankan itu yang membuat motherboard B7650 itu sebenarnya memang bisa jalan capable PCIe Gen 5 kalau kita pasangin prosesor generasi 12 sampai 14-nya Intel. Jadi ya semua kalau misalkan kalian mau beli storage, tentuin dulu platform atau sistem kalian ini support dengan storage yang kalian pakai. Jangan sampai kalian udah beli storage, udah beli yang misalkan bisa Gen 5, kenceng-kenceng banget. Tapi motherboardnya cuma support sampai Gen 3 atau Gen 4, ya kan? Nih, sama aja kalian nggak bisa dapetin performa maksimal dari storage yang kalian beli. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga nih. Setelah kita tahu sistem yang udah cocok tadi, sekarang kita tinggal pilih produknya. Kan ada yang suka pakai hard disk buat arsip tadi kan. Terus ada yang pilih SSD buat performanya. Terus pertanyaannya nih, buat SSD SATA, NVMe atau SSD portable, itu kelebihan atau kekurangannya itu kira-kira kayak apa aja? Oh, SATA, NVMe sama portable ya? Iya. Jadi kalau SATA kita tahu semua motherboard pasti ada slot SATA-nya. Ini kelebihannya berarti ya? Ini kelebihannya. Artinya kamu masih bisa pasang SATA itu di motherboard manapun. Cuma ya nanti kita lihat SATA-nya port SATA 2 atau SATA 3. Itu aja bedanya. Nanti paling sedikit ke cut down ya nggak masalah. Yang penting dia masih jalan cukup kencang. Nah, kalau kita ngomongin NVMe ini ceruknya lebih kepotong lagi. Kalau motherboard zaman sekarang sudah pasti bisa. Tapi yang dulu-dulu kita harus pastiin dulu. Kita bisa nggak pasang NVMe di situ? Atau kita butuh PCIe card untuk pasang NVMe-nya dulu atau bagaimana? Gitu. Itu yang membuat NVMe itu memang sekarang sudah bisa dipasang sampai banyak. Tapi yang motherboard dulu itu kadang-kadang masih butuh PCIe card untuk jalan. Itu pun PCIe generation-nya cuma PCIe Gen 2 kadang-kadang. Itu yang membuat NVMe kebutuhannya lebih ke use case orang-orang modern zaman sekarang dengan sistem modern. Sistem yang modern. Iya. Di motherboard yang modern juga. Betul. Nah, kalau yang portable ini kan, kalau ngomongin portable ini kan berhubungan sama kayak kebutuhan kita yang mobile gitu kan. Mobile. Nah, jadi kalau portable ini lebih menarik sebenarnya. Kamu bisa taruh buat buat pengganti flash diskmu, bisa. Buat kamu jadiin tambahan buat tabnya kayak gini, itu juga bisa. Karena ini kan cuma internal, ya kan, nggak punya eksternal, nggak bisa digonta-ganti lagi. Berarti artinya kita butuh SSD portable. Apalagi kalau kamu punya data di sini, kamu males Bluetooth atau transfer ke WhatsApp buat di-download ulang, kamu tinggal taruh ke SSD portable ini. Ini kemudahannya portable. Yang use case satunya lagi itu kayak laptop ya. Laptop misalkan laptop yang kalian pakai itu super tipis, biasanya slot NVMe-nya itu cuma satu. Udah di-upgrade mentok masih penuh juga, ya pakai SSD portable ini, itu membantu. Dan kalau menurutku juga ya, dari SSD portable itu ada poin plusnya sekarang itu rata-rata udah pakai USB Type-C. Jadi udah bisa kita pasangin ke ke tab, ke HP dan juga ke laptop yang sudah rata-rata pakai USB Type-C semua kan. Dan kalau ngomongin USB Type-C, speednya juga lebih kenceng daripada USB yang sering kita temuin yang masih pakai USB Type-A, apalagi masih pakai yang seri-seri lama kan. Nah, apalagi kalau kayak USB Type-A tapi USB Gen 2. Nah, itu lambat. Tapi itu kembali lagi ke motherboard kalian yang kalian pakai juga. Motherboard pasti mempengaruhi sama USB yang dipakai juga. Dan mungkin kekurangannya yaitu dari speed pasti bakal berbeda dari yang kepasang pakai eksternal sama yang kepasang ke motherboard langsung. Itu pasti bakal ada perbedaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat. Kalau tadi kan kita bahas masalah sistemnya.
Dan sekarang kita ini membahas masalah suhu. Kan kalau kita tahu SSD itu pasti juga punya yang namanya temperatur kan. Di pengujian kita juga kita biasanya melakukan pengujian temperatur pakai apa namanya itu? Flare buat mengetahui suhu, dan rata-rata SSD yang Gen 5 itu pakai cooling semua dan panasnya itu bisa dibilang cukup panas ya kan, luar biasa. Nah, kira-kira kalau misalkan menurut saya ini kan yang udah nge-review SSD sama nge-review SSD cooling. Cara milihnya itu kayak gimana? Harus nentuin sistemnya, soalnya kan rata-rata sekarang itu ada motherboard yang ukurannya kecil kayak mikro gitu kan, tapi coolingnya sampai mentok gitu kan, mentok ke VGA, mentok ke heatsink prosesor. Jadi kita harus milihnya kayak gimana? Yang pertama, kalau kita ngomongin suhunya dulu, SSD itu sebenarnya kan kalau ditanya kapan throttlingnya, tiap SSD itu beda-beda sebenarnya. Cuma kalau kita nanya amannya tuh berapa, itu di setiap websitenya SSD itu dicantumkan. Atau di kotaknya ini biasanya dicantumkan suhunya. Itu di antara 0 sampai 70 derajat. Itu suhu operasinya dari SSD. Ya, itu standar dari untuk semua SSD, rata-rata seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin kapan throttlingnya, kita nggak perlu nunggu, kita kan tinggal sesuaiin. Kalau kita lihat di review, ini SSD kalau ada di ruangan yang yang ber-AC aja, itu bisa sampai 90 sampai 100 derajat tanpa heatsink, artinya kamu butuh cooling. Nah, kalau kamu pakai SSD Gen 3 yang nggak begitu panas, ya rata-rata Gen 3 nggak panas kan? Ya kamu nggak perlu cooling sebenarnya. Tapi kalau sistemmu kelihatannya cukup kayak kamu rakit mini ITX, kipasnya kurang, itu sebaiknya SSD-nya kamu pakein cooling. Nah, kalau masalah mentok tuh, itu biasanya itu kan biasanya motherboardnya mini, terus kepentok sama GPU yang dia pasang, GPU zaman sekarang yang gede-gede. 4090. Nah, itu. Sebenarnya kamu bisa, ini keuntungannya kalau kamu ada dua pilihan sebenarnya. Pilihan pertama itu kamu rombak sistemnya, itu mahal. Motherboard, ganti case, segala macam, itu mahal kan. Ada solusi kedua, kamu bisa pakai cooling yang tipis, tapi harganya cukup mahal. Misalnya kayak EKWB yang sudah sempat kita review, itu dia kecil, tapi sampai Gen 5 masih aman buat jaga suhunya. Tapi kalau aku lihat dari review-review SSD cooling yang kita pernah bahas, kan ada kayak pilihnya itu ada Graphene, terus ada yang pakai apa namanya itu, yang heatsink, sama ada yang pakai passive cooling juga yang itu, ada kipasnya. Yang ada kipasnya. Nah, itu cara nentuinnya gimana? Satu, kalau Graphene ini itu penggunaannya lebih ke laptop sebenarnya. Atau kalau kamu nggak punya ketinggian atau ketebalan yang cukup untuk naruh heatsink yang ada besi atau tembaganya. Yang kedua, kalau kamu pakai heatsink, kamu pastiin performanya bagus. Karena nggak semua SSD yang ada heatsinknya yang cukup tebal itu pasti performanya bagus. Yang ketiga, yang ada kipasnya. Kadang yang ada kipasnya jalan sama yang pakai heatsink yang paling bagus tanpa kipas itu kurang lebih sama. Makanya kalau aku, pesanku sesuaikan sama apa yang kamu butuhkan. Kalau ada juga yang pakai kipas juga performanya bagus sekali, juga banyak gitu. Jadi tinggal sesuaikan. Kalau kamu pakainya laptop, ya beli Graphene. Kalau ketinggiannya masih cukup buat dikasihin tembaga atau besi yang dikasih karet tuh yang biasanya harganya berapa puluh ribu, itu kamu lebih baik pakai yang kayak gituan. Nah, kalau penggunaan kayak yang tadi Gen 5 terutama Gen 5 rata-rata itu kamu bisa pakai heatsink atau yang ada passive coolingnya. Passive cooling. Jadi ya kalau misalkan kalian sudah lihat SSD udah mulai kempot-kempotan, mungkin udah drop ya kan, biasanya itu bisa pengaruh juga dari suhunya juga. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima. Kalau tadi ngomongin masalah suhu, sekarang kita itu kan ngomongin speed tadi kan. Nah, speed itu kan sering jadi highlightnya kita. Tulisannya misalkan kalau di sini tulisannya itu sampai 7.400 megabyte per second ya kan? Ini 10.000. Lebih kenceng lagi. Tapi apakah beneran kerasa di pemakaian sehari-hari? Kalau misalkan kita pakai SSD ini beneran jalan sampai 7.000 terus gitu, konstan gitu kan. Kira-kira itu beneran kepake apa enggak? Terus kira-kira faktor apa aja yang bikin speednya ini enggak selalu sama dengan performanya? Nah, soalnya kan kadang-kadang ada orang, "Bang, ini tulisannya 7.000 tapi kok cuman sampai 5.000, 6.000 gitu kan." Ada yang komplain biasanya itu. Jadi kalau SSD sebenarnya kalau yang di marketingin di tulisannya itu 10.000, 7.000, benar mereka jalan segitu. Tapi yang perlu kalian pahami sebenarnya dia ini jalan
itu kecepatan 7.000, 10.000 itu adalah kecepatan SLC cache-nya. Oh, oke. Jadi SLC cache itu adalah sebuah teknologi SLC yang disisipkan ke NAND flash yang sekarang rata-rata dipakai, yaitu ada TLC, ada juga yang QLC. Kalau yang ini udah pasti TLC, aku udah review soalnya. Yang ini TLC, dia punya SLC cache misalkan 500 GB. Kita misal transfer data 1 tera, ya kan? Pertama cepat. 500 GB pertama kenceng, Okay. ya kan? Terus abis itu dia drop. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kamu tahu seberapa besar SLC cache dari tiap SSD yang kamu punya? Makanya itu kita memberikan hasil review SLC cache test buat kalian tahu kurang lebihnya SSD ini tuh bisa punya kecepatan SLC sampai berapa, punya SLC cache seberapa besar. Jadi kita bisa ngira-ngira gitu. Jadi sampai seberapa dia bakal cepat, terus nanti dia drop gitu kan. Nah, jadi kalau ngomongin masalah use case tadi itu tetap kerasa di pemakaiannya. Oh iya, SLC cache ini ketika habis, itu artinya kecepatan teknologi SLC-nya itu udah berubah lagi jadi teknologi dari TLC, kecepatan TLC ataupun QLC gitu ya. Jadi ya kalau misalkan kalian udah udah cari-cari SSD, terus kalian misalkan speednya tadi di sini berapa 7.400, terus ini tadi 10.000. Jangan komplain kok cuma dapat 5.000. Karena kan tulisannya juga ada tulisan up to juga kan. Betul. Jadi ya apalagi ketika SSD yang udah terisi 80% ke atas, kadang ada beberapa yang mengalami performanya yang rate-nya turun. Drop. Karena itu wajar. Misalkan sudah keisi berapa gitu kan. Kayak misalkan di pengujian kita itu ada di pengujian keisi 1% sampai 80% ya. Yeah. Nah, jadi kalian pastiin cek di review-review itu kalau keadaan 1% atau 0% itu speednya seberapa. Tapi waktu keisi 80% itu pasti ada perubahan. Nah, jadi jangan di skip kalau nonton review SSD. Sekarang kita bahas masalah dari DRAM case dan juga DRAMless. Ini yang sering jadi keributan di komunitas masalah SSD kan. Soalnya kan ada yang mending beli SSD yang pakai yang punya DRAM. Terus ada yang komen juga, sekarang kan DRAM udah yang DRAMless kan juga udah kenceng. Terus menurutmu nggak apa-apa kata orang. Kayaknya kan udah nggak apa-apa kan. Nah, menurutmu itu kayak gimana ya? Soalnya ini kayaknya sampai sekarang masih nggak habis-habis sih ngomongin masalah DRAM sama DRAMless ya kan. Jadi sebenarnya SSD itu kan lambat laun harusnya itu makin lama makin murah, ya kan? Kita maunya dulu SSD tahun pertama keluar harganya mahalnya naudzubillah gitu. Karena ternyata pakainya NAND flash-nya SLC ataupun MLC, itu mahal udah pasti. Sebenarnya yang membuat SSD DRAMless sekarang itu menarik karena dia punya teknologi yang namanya host memory buffer. Kenapa host memory buffer ini dikembangkan? Karena kita membutuhkan SSD yang kencang dan performanya mendekati atau bisa mengungguli SSD yang punya DRAM. Karena SSD yang DRAMless secara harga produknya pasti lebih murah karena nggak perlu masang DRAM di SSD-nya. Jadi budget produksinya lebih murah lah daripada yang pakai DRAM. Dan host memory buffer ini bukan berarti dia cuma sekedar atas nama host memory buffer, dia beneran punya DRAM tapi dia minjem dari RAM komputer kita. Jadi kalau SSD kamu DRAMless tapi RAM komputer kamu DDR5 7600, kenceng juga itu DRAM-nya. Tapi kapasitasnya itu nggak sebesar DRAM yang ada terpasang di SSD. Ini maksimal cuma di 64 kalau punyanya Windows. Ada 1-2 SSD dari merek ternama yang bisa lebih dari 64 MB itu ada. Ngambil dari punyanya RAM tadi ya? Ngambil dari RAM, tapi dia bisa extend sampai 78 atau lebih. Nah, tadi jadi kalau misalkan menurutmu ya, mending sekarang pakai yang SSD DRAM atau DRAMless? Kalau kan tadi kan udah bahas kayak gitu. Kalau pertanyaannya DRAM atau DRAMless, ini kembali ke use case ya. Aku nggak bisa maksa semua orang ambil DRAM, aku nggak bisa maksa semua orang ambil DRAMless. Karena use case-nya beda-beda dan budgetnya. Kalau use case-nya kita butuh SSD yang kencang terus ternyata kita cuma butuh loading time atau latensi yang rendah, kadang SSD DRAMless ada beberapa yang bisa ngunggulin SSD ber-DRAM. Misalnya ada beberapa di database-nya kita itu ada semua Final Fantasy Test yang paling kencang sekarang banyakan rata-rata ada di DRAMless. Ada 1-2 SSD Gen 5 yang ada DRAM-nya tentu lebih kencang. Nah, terus kalau yang pakai dan kalau kita ngomongin
kenapa harus pakai DRAM? Misalkan kamu membutuhkan kemampuan penulisan yang maksimal, misalkan kamu video editor atau penggunaan apapun yang intensifnya lebih banyak di menulis dibanding membaca, artinya kamu butuh SSD yang memiliki DRAM. Karena tugasnya DRAM itu bisa menahan kecepatan dari SSD itu tetap optimal. Oke. Karena kapasitasnya juga besar, 1 terabyte kamu bisa dapat 1 GB untuk DRAM-nya. Tapi kalau DRAM-less 1 GB ya tetap mentok 64 MB untuk DRAM HMB-nya. Tapi ya kembali lagi, tadi kan kita udah ngomongin masalah DRAM sama DRAM-less sesuai dengan budget kalian. Kalau emang kalian nyari performanya kenceng tapi budgetnya murah, ya pilihnya sekarang di pasar itu lebih ke yang DRAM-less. Tapi kalau misalkan kalian nggak masalah sama budget, ya yang pakai DRAM ya nggak ada masalah juga buat kalian beli kan. Sekarang kita ke poin yang mungkin bisa dibilang poin yang terakhir ini kan. Kalau dari tadi kan aku dengerin Said ngomongin masalah TLC, SLC, QLC yang aku sebenarnya nggak tahu masalah apa namanya itu apa kan. Nah, kalau ngomongin tadi kan NAND itu kan ada SLC, terus ada MLC, TLC sama QLC nih. Terus bedanya itu apa sih? Nah, dan SLC. Dan kenapa kok yang QLC ini itu sering dibilangin sama orang-orang kok ini yang paling jelek, paling ampas, sampah. Ya, yang paling sampah. Itu kenapa kira-kira? Ya, jadi sebenarnya SLC, MLC, TLC, QLC itu adalah teknologi dari NAND flash. Per saat ini baru ada 4. Next masih ada katanya Penta LC, PLC gitu. Jadi masih belum diadaptasi ya? Lagi diprogres di tes gitu terusan. Nah, kalau pertanyaannya apa perbedaannya, itu lebih ke gambarnya gini aja deh. Kamu punya 1 gudang buat naruh barang. Oke. Itu adalah SLC. 1 gudang, 1 barang. Ya, enggak 1 gudang buat naruh barang. Oke. 1 ruangan gudang aja. Oke. Tapi kalau MLC, kamu di dalam 1 gudang itu ada pintu lagi ke gudang lain. Oh. Itu MLC. Ada 2. Ya, kalau TLC ada 3. Kalau QLC ada 4. Secara data, secara barang yang bisa ditaruh itu lebih banyak QLC. Benar kan? Nah, ada 4 pintu lah itu. Iya. Kan? Ada 4, tapi secara kecepatan untuk kamu ngambil lagi barangnya itu lebih cepat kamu pakai yang SLC karena cuma 1 ruangan, yang pintu yang kamu lewatin cuma 1. Itu yang membuat kecepatannya SLC itu luar biasa dan harganya luar biasa juga. Karena size-nya kecil, kecepatannya tinggi. Lebih kenceng. MLC juga kayak gitu. Dan sekarang rata-rata yang dipakai itu TLC dan QLC. Kalau ngomongin penggunaan TLC itu apa, kapan kita menggunakan TLC dan kapan kita menggunakan QLC, sebenarnya udah jelas. Sebenarnya kalau kita pakai buat TLC itu kita bisa pakai sebenarnya lebih all round. Kamu buat arsip ya bisa, terus juga kamu buat OS bisa, buat gaming bisa, buat apapun tuh sebenarnya bisa. Cuma kalau kamu milihnya QLC ini lebih tersegmen aja. Karena dia memiliki kecepatan NAND flash yang lebih rendah, ketika SLC case-nya habis, kamu akan ngerong-ngerong, ini kenapa lebih lambat daripada hard disk saya gitu. Kayaknya udah habis tadi. Karena SLC-nya udah habis dan NAND flash-nya dia itu harus lewat 4 pintu loh tadi gitu. Kan, buat ngambil datanya tadi. Nah kan. itu. Itu yang bikin penggunaannya QLC sebenarnya lebih baik kamu siapin semua datamu, baru kamu pindahin ke SSD QLC-mu, terus kamu tinggal keluar, main ke mall atau apa, terus kamu balik lagi, udah selesai harusnya. Itu penggunaannya QLC, lebih ke archiving. Lebih bisa menyimpan data lebih banyak dibandingin yang SLC, TLC, sama MLC kan? Iya, tapi secara performa NAND flash-nya sendiri emang nggak lebih kencang daripada TLC. Oke, jadi ya mungkin buat kalian yang mungkin masih belum paham, kalau misalkan nanti saya berkenan bisa dibahas jadi satu konten sendiri mengenai TLC, SLC, MLC dan lain-lainnya tadi kan. Nah, sudah ada kok kontennya kemarin. Udah ada ya? TLC itu. Kalian bisa nonton juga. Jadi mungkin kesimpulannya dari pembicaraan kita dari tadi ini. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung masalah cara milih storage itu kayak gimana, kita harus milih storage yang pakai SATA kah, atau SSD NVMe, atau yang PCIe. Tanpa overthinking kayaknya nonton deh. Itu kalian bisa kasih lihat di poin-poin yang tadi. Kita ada beberapa poin tadi, ada 7 poin. Jadi kalian bisa stop di beberapa poin tadi karena menurutku cara milih SSD itu ya cukup banyak juga ya. Iya, tricky kadang. Jadi cukup tricky. Jadi kalau misalkan kalian juga mungkin masih bingung sama pembahasan SSD, kita sebenarnya cukup banyak reviewnya. Kalian bisa nonton di sini. Kita
sering bahas SSD apalagi Said. Nah, mungkin buat kalian yang mau request, mau tanya-tanya apa, kalian bisa request aja di kolom deskripsi, kolom komen buat tanya, Bang, tolong bahas ini, nanti kita coba bahas di satu segmen sendiri. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Buat kalian yang suka baca artikel, jangan lupa kunjungi website kami di ars.co.id, dan kalau kalian punya sosial media, jangan lupa follow kita di Ars ID Media. Oh, untuk Discord jangan lupa, ada linknya di deskripsi di bawah. Oke. Nah, buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan subscribe. lupa subscribe. Oke, saya Michael. Saya Said. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Bye.